welcome back to Psikologi Forensik. Kelompok kami terdiri dari Alfi Paulewatami, Almadia Kristina, Aziza Fani, Valita Fadli, dan saya sendiri, Samira Nurfiri Rusi. Oke, kali ini kita akan ngebahas suatu isu yang sebenarnya nggak baru ya di Indonesia, karena udah sering terjadi dan selama tahun 2021 ini aja udah ada 2 kasus yang viral, dan kita akan ngebahas 2 kasus viral ini aja karena panjang ya videonya kalau dibahas semua. Oke, jadi apa sih topiknya itu sendiri? Hari ini kita akan ngebahas tentang ruda paksa disabilitas. Langsung ke kasus yang pertama, dilansir oleh liputan6.com, pada 6 Februari 2021 dilaporkan seorang siswi disabilitas melahirkan seorang bayi perempuan. Yang mana bayi perempuannya ini tidak lain dan tidak bukan merupakan hasil dari ruda paksa. Baik, kita masuk pada kronologis kasus yang pertama, di mana siswi disabilitas yang menjadi korban ruda paksa ternyata sudah menjalani proses melahirkan secara sesar. Ya, kasus ini berawal dari seorang guru yang datang ke rumah siswa atau korban untuk memberikan bantuan. Sampainya di sana, ia disambut oleh seorang bidan maupun warga yang menginformasikan kepadanya bahwa siswanya tersebut tengah dalam keadaan hamil dengan usia kandungan 4 bulan. Saat diusut juga pihak keluarga atau kondisi keluarga tidak bisa berbuat banyak akan kondisi tersebut. Akhirnya guru dan maupun bidan mendorong agar warga melakukan diskusi agar kasus ini dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Akhirnya kasus dilaporkan secara resmi pada 21 November 2020 ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Satreskrim Blora, Jawa Tengah. Dan saat ini kasus tersebut belum menemukan titik terang. Dan siswa masih dalam keadaan traumatis serta tertekan saat dimintai keterangan. Ia hanya bisa menggambar rumah maupun jalan yang juga diketahui belum bisa memberikan informasi secara jelas. Gimana resolusi dari kasus tersebut? Masuk ke kasus pertama dulu nih, dari ruda paksa di disabilitas. Pada kasus pertama ini, hingga saat ini pelaku masih belum ditemukan. Hal ini dijelaskan oleh kepolisian dikarenakan korban adalah seorang tunarungu wicara serta tunagrahita, sehingga hal ini mempersulit bagi kepolisian untuk menemukan pelaku dari ruda paksa ini. Lalu untuk kasus kedua, terjadinya baru-baru ini, 1 Juli 2021, dilansir oleh Tribun News. Kasus ini terjadi di Dusun Betahu, Nusa Tenggara Timur. Seorang wanita disabilitas berinisial AMA, umur 20, menjadi korban ruda paksa dari pelaku AM yang berusia 35 tahun. Baik, kita masuk pada kronologis kasus yang kedua, yaitu di mana seorang wanita disabilitas disekap dan juga diruda paksa sebanyak 3 kali hingga akhirnya pingsan. Ini terjadi di Dusun Betatu, Desa Babulu Selatan, Kobalika, Malaka, Nusa Tenggara Timur. Kasus ini diawali dari korban dan juga pelaku yang ternyata kenal dari nomor nyasar, lalu melanjutkan untuk saling bertemu. Ternyata di situ pelaku mengajak korban ke rumahnya. Di sana ia disekap dan juga diruda paksa sebanyak 3 kali. Ruda paksa yang pertama dilakukan pada 9 Juni 2021, lalu selanjutnya pada 10 Juni 2021, dan pada 11 Juni 2021. Selanjutnya pelaku baru mengantar korban ke Halilulik dan diturunkan di jalan raya. Di situ pelaku mengancam korban untuk membunuhnya apabila ia menceritakan hal tersebut kepada orang lain. Nah, korban di sini pulang dengan jalan kaki dan akhirnya pingsan. Setelah itu ia baru dibawa lari ke rumah keluarganya untuk dilakukan perawatan. Dan setelah ia merasa tenang, baru ia menceritakan kejadian yang ia alami. Akhirnya keluarga maupun orang tua tidak terima dan melaporkan ke Mapolres Malaka. Untuk kasus yang kedua, pelaku sudah ditemukan dan saat ini sedang dalam pemeriksaan. Setelah pelaku ditemukan, pasal apa sih sebenarnya yang bisa dikenakan kepada pelaku? Terdapat beberapa pasal yang bisa dikenakan terhadap pelaku berdasarkan kasus-kasus ini. Yang pertama adalah dari pasal 285. Apa sih isi pasal 285? Dari pasal 285 adalah barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya untuk bersetubuh dihukum karena memperkosa dengan hukuman penjara selama-lamanya 12 tahun. Selain itu, pelaku juga dapat dikenakan pasal 289, di mana pasal 289 menjelaskan tentang pencabulan. Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul, dihukum karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan dengan pidana selama-lamanya 9 tahun.